Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Nuwasil qira'atana ala kitab Ashriq Qawaid fil Istiqamah li Fadilatul Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah ta'ala. Kita sekarang kaidah yang keberapa? 6 ya. Alhamdulillah. Al-qa'idatu sadisah qala al-mu'allif rahimahullah wa hafizah la takunul istiqamah illa lillah wa billah wa ala amrillah. Tidaklah istiqamah itu melainkan ada 3 kriteria ya. Tidaklah adanya istiqamah itu kita peruntukannya istiqamah melainkan ada 3 perkara. Yaitu pertama, istiqamah itu lillah. Kedua, istiqamah itu billah. Ketiga, istiqamah itu ala amrillah. 3 perkara ini memiliki istilah masing-masing. Kita akan baca insyaallah. Ya. Secepat saja insyaallah. Al-awwalu yang pertama lillah. Apa maksudnya lillah? Ay khalisatun. Dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia apa? Menginginkan untuk dirinya istiqamah. Atau ketika dia ingin istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka istiqamahnya dia harus ikhlas. Nah, dan inilah ikhwani fillah azzakumullah jami'an, sebab seorang itu ditolong sama Allah Subhanahu wa taala adalah keikhlasannya dia ketika dia menempuh jalan istiqamah, menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, murni, jujur hanya milik Allah, dan inilah yang berat terkadang. Mengatur diri untuk ikhlas, mengatur diri untuk berada di dalam keikhlasan yang agak sulit ini. Nah, makanya ya di antara kisah yang kita tahu yaitu adalah kisah siapa? Nabi Yusuf. Sebab di antara Allah Azza wa Jalla selamatkan dia dari fitnah Imra'atul Aziz karena dia adalah seorang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang betul-betul jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan inilah berat. Ikhlas di dalam amalan, hati kita ikhlas murni kepada Allah, tawakal kita, berharap kita semua kepada Allah. Tapi sesulit apapun itu harus kita usahakan. Dan juga antum lihat sebagaimana kisah ketika iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang sampai hari kiamat nanti, tujuannya supaya menyesatkan kita dari jalan Allah. Iblis mengatakan apa? La ughwiyannahum ajma'in. Saya akan sesatkan seluruh hambamu seluruhnya. Ya, saya akan menyesatkan hamba-hambamu secara menyeluruh seluruhnya. Yang dia menghambakan diri kepadamu, ya Rabb, ya wahai Allah, saya akan sesatkan mereka. Itu kata siapa? Iblis. Kemudian dia lanjutkan lagi ucapannya, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali ya dari hambamu yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan mendapatkan apa? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bimana an yastaqimal abdu, mananya apalah? Ya seorang hamba istiqomah. Wa an yalzama siratallah al-mustaqim. Dia melazimkan dirinya untuk terus berada di jalan Allah Azza wa Jalla yang lurus. Mukhlisan bidzalik, dia ikhlas di dalam hal tersebut, al-amra lillahi ta'azza wa jalla, ya, mengikhlaskan perkara tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala murni. Taliban bihi sawabah wa ridhah. Naam, kemudian apa? Dia dalam rangka menuntut atau mengharapkan pahala dari Allah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika dia istiqomah di jalan Allah, dia tidak mengharapkan, tidak menuntut pujian dari makhluk, pengakuan dari makhluk, tidak menuntut pandangan makhluk kepada diri. Intinya
bagaimana Allah memandang saya itu kayak gini, taat. Dalilnya adalah Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan melainkan kecuali apa? Supaya mereka menghambakan diri kepada Allah, mentauhidkan Allah dengan murni. Tauhid yang murni artinya beribadah dengan ibadah yang murni. Baik ibadah sifatnya qauliyah, ucapan kita, atau jawarih, anggota badan, atau ibadah yang ada di dalam hati kita. Maka istiqamah itu ikhlas kepada Allah. Kemudian yang kedua, wabillah mananya adalah musta'inan ala tahqiqiha wa qiyamiha biha. Yaitu seorang hamba meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam merealisasikan keistiqomahan dan di dalam menegakkan istiqamah. Wa tsabati 'alaiha billah, dan juga apa? Dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kokoh di atas istiqomah. Nah, karena perkara istiqomah ini bukan cuma semangat, bukan cuma berbicara tentang bagaimana seorang bisa semangat di atas agamanya Allah, di atas ketaatan kepada Allah. Lah. Karena semangatnya kita itu, barakallahu fikum, na'am, itu sebenarnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kalimat namanya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan untuk kita taat segalanya apapun daripada kebaikan itu kecuali itu pertolongan murni dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di dalam syair seorang mengatakan laulam yakun aunun lil fata fa awwalu ma yaqdihi ijtihaduhu. Ketika tidak ada namanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, maka yang paling pertama kali hilang dari diri dia adalah semangatnya dia untuk taat, untuk beramal, untuk istiqamah. Makanya pentingnya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam merealisasikan. Kita tidak sanggup sendiri. Kita tidak mampu sendiri. Dan makanya kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya untuk merealisasikan istiqamah. Fa'budhu wa tawakkal alaihi. Beribadalah kepada Allah dan tawakal atasnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi di sini Allah katakan beribadah kemudian tawakal. Tawakal di dalam apa? Ibadah terus. Tawakal di dalam segala sesuatu, dalam perkara apapun, di antaranya ibadah. Untuk selalu ibadah kepada Allah, kita tawakal, serahkan diri kepada Allah maksudnya. Kemudian di dalam surat Al-Fatihah, hanya kepadamu saya beribadah, hanya kepadamu saya memohon pertolongan. Sebagaimana yang udah Anda katakan ke antum, bahwasanya dikedepankannya ibadah di sini, ghayah, artinya tujuan diciptakannya makhluk, di atas isti'anah, minta pertolongan kepada Allah, ini hanya dalam bab dikedepankannya al-ibadah, tujuan utama makhluk. Tujuan utama diciptakannya apa? Makhluk. Menunjukkan bahwasanya tujuan utama diciptakan makhluk itu adalah ibadah. Dan ini adalah tujuan yang sangat besar. Bukan dikedepankan secara hakikat. Kenapa? Karena hakikatnya seorang sebelum ibadah kepada Allah, dia minta dulu pertolongan kepada. Tidak mungkin dia bisa beribadah kepada Allah, merealisasikan tauhid, ketaatan kepada Allah tanpa adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah ini. Ini perkataan Ibnu Qayyim. Perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa fil hadis sahih, dalam hadis yang sahih, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jiz. Semangatlah atas apa yang bermanfaat untukmu, mintalah pertolongan kepada Allah, jangan lemah. Semangat ya atas perkara yang bermanfaat untuk kita, di antaranya istiqomah. Kemudian kita minta pertolongan kepada Allah di atas kesemangatan kita, di atas kita apa? Mencari perkara yang kita sedang tuju. Nah, dan seorang kita katakan tidak akan bisa semangat kecuali minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya sebenarnya dari sini ikhwan fillah ada faedah yang dapat kita ambil. Tidak ada yang namanya kesombongan bagi kita semua. Ya,
Sesemangat apapun kita semua, hakikatnya itu semua adalah bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari kemampuan kita. Kemudian yang ketiga, wa ala amrillah, maksudnya apa? Ay an yasira fi istiqamatihi ala nahjil qawim wa siratil mustaqim alladhi amara Allah taala ibadahu bih. Maksudnya ketika dia istiqamah, dia telah mengikhlaskan dirinya kepada Allah, kemudian minta pertolongan kepada Allah, maka perjalanan yang dia tempuh di dalam istiqamahnya itu harus berada di atas cara yang benar, di atas jalan yang lurus, yang mana jalan tersebut adalah jalan yang memang Allah perintahkan hamba-hambanya untuk menempuhnya. Jadi istiqamah di atas jalannya Allah, bukan di atas jalannya masing-masing. Ya, ibadah itu nilai istiqamah kita kepada Allah. Taat itu nilai istiqamah. Makanya ketika kita taat mau ibadah kepada Allah, ya harus sesuai bagaimana SOP yang telah dibuat. Tidak boleh kita buat sendiri. Karena hakikatnya itu bukan istiqamah. Itu maksudnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah firmankan, fastaqim kama umirt. Ya, istiqamahlah kamu sebagaimana kamu diperintahkan. Wa qad sabaqa dzikru ba'dil athari 'ani salaf rahimahumullah fi taqrir hadzal ma'na, dan juga telah berlalu penyebutan sebagian athar dari ulama salaf rahimahumullah di dalam mentakrir, menetapkan makna ini. Ya qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi qawlihi tsumma istaqamu, seperti halnya ucapan Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala tsumma istaqamu, ay istaqamu fi ada'il faraid. Maksudnya istiqamah di atas mengerjakan kewajiban yang Allah Azza wa Jalla wajibkan, di atas jalan yang Allah. Wa qala Al-Hasan, berkata Al-Hasan, istaqamu ala amrillah fa'amalu bi ta'atihi wajtanabu ma'siyatah. Ya, mereka istiqamah di atas perintah Allah, di atas yang telah Allah gariskan. Mereka melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Ya, meninggalkan apa? Kemaksiatan. Itu makna daripada istiqamah ala amrillah. Na'am. Wa amrullah azza wa jalla huwa syar'uhu alladhi ba'atha bihi nabiyyu sallallahu wasallam alaihi. Dan perintah Allah azza wa jalla maksudnya adalah syariat Allah yang dengannya Allah azza wa jalla utus nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau antum mau istiqomahnya di atas syariatnya Allah. Nah, di atas syariatnya Allah, bukan di atas syariat orang-orang yang tidak jelas asalnya. Kita katakan, nah, walaupun dia ya rajin di dalam baca Quran dan semisalnya, kalau umpamanya hakikatnya dia masih melebih-lebihkan daripada ibadah dan semisalnya, maka dia hakikatnya istiqomahnya masih kurang. Istiqomahnya masih kurang. Nah, selesai kaidah yang ke-6. Kaidah yang ke-7, ini kipasnya tolong jangan dimatikan total ya. Al-qaidah sabi'ah, kaidah yang ke-7. Ala abdi mahma istaqama alla yattakila ala amali. Ini kaidah ke-7 juga kaidah yang sangat penting, ikhwan fillah. Ya, yang insyaallah dari kaidah ke-7 ini ya bisa membuat seorang hamba untuk selalu istiqomah di atas agamanya Allah. Ya. Selalu istiqomah di atas apa? Agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kita akan jelaskan insyaallah. Alal abdi mahmastaqama alla yattakila ala amalihi. Maka wajib seorang hamba, kewajiban seorang hamba, walaupun dia telah istiqomah di atas agamanya Allah, maka jangan sampai dia menyandarkan hal tersebut ya kepada amalannya dia. Ai al-wajib 'alal abdi alla yattakila ala amalihi mahma salaha wastaqama wa la yaghtarra bi ibadatihi wala bi kathrati dzikrillah ta'ala wala bi ghairi dzalika min at-ta'at. Perhatikan ikhwan. Ini terkadang yang membuat sebagian orang dia gagal dalam istiqomah. Terkadang perkara inilah yang membuat sebagian orang itu gagal daripada istiqomahnya. Dia, kita lihat Masya Allah orangnya istiqomah, kok tiba-tiba apa? Gagal di dalam hijrahnya, gagal di dalam ketaatannya, gagal di dalam perjalanan. Maka dikatakan di sini oleh Syekh, wajib hukumnya bagi seluruh hamba
jangan sampai menyandarkan dirinya kepada amalannya dia. Walaupun dia udah menjadi orang baik dan udah menjadi orang yang istiqomah. Saya amalan saya alhamdulillah. Ya, saya punya amalan banyak. Kelas. Ya, kita bersandar sama amalan aja, kelas. Tidak bersandar kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Ya, saya udah sholat, saya udah baca Quran, saya udah ngaji, udah apa, bisa alhamdulillah. Tidak ada pertolongan dari Allah. Atau tidak berasa. Ya Allah, Allahul musta'an. Terkadang orang kayak gitu. Tertipu dengan ibadahnya yang banyak. Dia pikir ini tidak ada sangkut pautnya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak kayak gitu. Makanya kata siapa? Jangan kita tertipu dengan ibadah kita. Jangan kita tertipu dengan banyak zikirnya kita. Jangan kita tertipu dengan banyak majlisnya kita, dengan taatnya kita, dengan banyak baca Qur'annya kita. Jangan. Justru kalau kita umpamanya melakukan demikian, kita tertipu sehingga dengan itu muncullah sifat ujub pada diri kita. Muncullah tidak ada namanya tawakal lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang namanya dia bersandar lagi kepada Allah. Maka khawatirnya apa? Nanti Allah Azza wa Jalla akan cabut istiqomahnya dia. Paham? Itu penting. Itu penting. Harus betul-betul perhatikan. Wa fi hadzal ma'na yaqul Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dan ini makna yang juga dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Apa kata beliau? Wal matlubu minal abdi al-istiqamatu wa hiya sadad fa illam yaqdir 'alaiha fal muqarabah. Fa in nazala anha fatafrid wal idha'ah kama fi sahihain. Yang dituntut ya oleh Allah dari seorang hamba di dalam istiqamahnya itu adalah sadad, al-isabah, tepat di dalam berjalan di atas jalan yang benar. Tidak ada lebih, tidak ada gulu, tidak ada tafrid, bermudah-mudahan. Kalau tidak sanggup untuk istiqamah di atas sadad, maka muqarabah. Dia berusaha untuk terus sadad, untuk terus ya memaksimalkan istiqomahnya dia. Walaupun terlepas nanti, dia ternyata hanya muqarabah. Yang penting nggak boleh bermudah-mudahan. Kalau umpamanya muqarabah juga enggak, mendekatkan, berusaha terus untuk dekat kepada kamal istiqamah, maka orang yang kayak gitu dia akan turun dari derajat muqarabah. Fa inna zala anha fatafrid wal idha'ah. Maka nanti maknanya tafrid dan idha'ah. Tafrid ini bermudah-mudahan. Idha'ah ini apa? Idha'ah, menghilangkan daripada hakikat istiqamah. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Hal ini sebagaimana dalam sahihain, dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, saddidu wa qaribu abshiru. Saddidu, ismana saddidu. Ya. Apa saddidu? Iya, istiqomah lah. Dengan istiqomah yang sadad, sempurna, yang tepat. Wa qaribu, kalau tidak bisa qaribu, dekat dengan keistiqomahan tersebut. Artinya kita terus usaha kejar. Ya, kita kejar terus istiqomah yang sadad tersebut. Wa abshiru, dan berikan kabar gembira dengan amalan istiqomah dia. Fa innahu lan yudkhilal jannah hadan amalu. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qal wala ana illa an yataghammadani Allahu minhu bimaghfiratin wa rahmah. Insyaallah ini maknanya wadih. Fajama'a fi hadzal hadits maqamatid din kulliha. Maka dalam hadis ini, na'am barakallahu fikum, sebenarnya ada yang namanya dikumpulkan kedudukan agama secara menyeluruh, secara totalitas. Ya, secara menyeluruh disebutkan maqamat din di sini dalam hadis ini. Fa amara bil istiqamah wa hiya sadad wal isabah fi niyyati wal aqwal wal a'mal. Itu adalah syariat ini memerintahkan untuk istiqamah, yang mana istiqamahnya adalah sadad dan isabah. Sadad dan isabah maksudnya menepatkan. Ya, kita harus berusaha untuk menepatkan sesuai dengan kadar yang sempurna daripada perintah istiqamah tersebut.
di dalam niat kita, dalam perbuatan kita, dalam ucapan kita. Wa akhbara fi hadits Tsauban ay istaqimu wa lan tuhsu. Dan juga sebenarnya Nabi SAW telah mengkhabarkan pada hadits Tsauban, istaqimu, istiqomahlah kalian. Dengan istiqomah yang sadar. Wa lan tuhsu, tapi kalian tidak akan sanggup. Kalian tidak akan sanggup. Artinya apa? Walan tastati'u an ta'uddu wa tastakmilu kulla wujuhil khairi wa ta'at. Maksudnya kalian tidak akan sanggup untuk menyempurnakan atau mendatangkan dengan bentuk yang sempurna dari segala kebaikan yang ada, dari ketaatan yang ada. Tidak akan bisa. Ya, bihaulikum wa quwwatikum wala bijtihadikum wastita'atikum. Ya, walaupun kalian itu sungguh-sungguh kekuatannya banyak, kekuatannya besar, bermujahadah, memiliki kesanggupan yang ada, kalian niscaya tidak akan sanggup. Tidak akan apa? Tidak akan sanggup. Paham? Makanya diperintahkan untuk muqarabah. Bukan berarti kalau tidak sanggup kita tidak berusaha. Usaha diperintahkan. Makanya diperintahkan usaha aja terus, usaha. Jadi diperintahkan kayak gini supaya kita terus usaha memaksimalkan diri, bukan bermudah-mudahan meninggalkan yang udahlah tak sanggup. Tidak boleh kayak gitu. Udah kita bahas kemarin ya di kaidah yang sebelumnya. Wa alamu anna khaira amalikum shalah. Ketahuilah sebaik-baik amalan kalian adalah salat. Annahum la yutiqunaha fanaqalahum ila al-muqarabah. Wa hiya an yaqrubu min al-istiqamah bihasabi taqatihim. Ya, bahwasanya mereka tidak akan sanggup untuk istiqamah dengan wajhul kamal. Kemudian hadis ini memindahkan mereka, membawa mereka kepada maqam muqarabah, namanya kedudukan muqarabah. Wa hiya an yaqrubu min al-istiqamah bihasabi ta'atihim, itu adalah dia mendekatkan diri dia dengan usaha dari istiqomahnya sesuai bagaimana kesanggupannya dia. Kalladzi yarmi ilal ghur, seperti halnya orang yang dia lagi memanah kepada sasaran. Antum kalau lagi memanah kepada sasaran antum yang inginkan tepat sasaran atau agak melenceng dikit? Atau melenceng banget? Tepat sasaran. Nah, istiqomah itu layak digambarkan kayak gitu. Layaknya orang yang dia sedang memanah. Dia pasti berusaha untuk membuat panahnya dia, anak panahnya dia mengenai sasaran yang sangat tepat. Kalau enggak bisa ya minimal dekat-dekat lah, kayak gitu. Muqarabah itu namanya. Ini perkara istiqomah. Fa illam yusibahu yuqaribuhu. Kalau umpamanya enggak tepat, ya minimal dekat. Wa ma'a hadza fa akhbarahum anna al-istiqamah wal muqarabah la tunji yaumil qiyamah. Bersamaan ini, ikhwan, ya, bahwasanya istiqamah dan muqarabah itu tidak akan bisa menyelamatkan orang di hari kiamat nanti. Menunjukkan apa? Menunjukkan kita tidak boleh bergantung dengan amalan kita di dunia ini. Jangan boleh tertipu. Ya, jangan kita sombong dengan amalan kita yang banyak. Karena kita masuk surga pun bukan karena amalan sebagaimana tadi di hadis di atas. Karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ampunannya Allah. Dan kita bisa beramal pun itu karena Allah. Jadi jangan kita sombong dengan amalan kita. Jangan kita, nih, ana ini alhamdulillah murojaah udah 3 juz sehari, udah 2 juz, udah banyak, udah sejuz. Ente ini udah pada murojaah belum? Ya salah. Kayak yang paling istiqomah banget. Ini biasa orang-orang kayak gini apa? Cepat futurnya. Kenapa? Ya diuji sama Allah Subhanahu wa taala sebentar itu. Diuji sama Allah. Ya anak nih rajin, alhamdulillah. Tidak boleh kayak gini, kawan. Ya anak nih, jangan tertipu. Karena itu amalan, na'am barakallahu fikum, sebenarnya tidak memasukkan kita ke surga, tidak menyelamatkan kita. Allah yang menyelamatkan kita dengan rahmatnya.
dengan maghfirahnya. Ya, tetapi sebab dapat rahmat dan maghfirah dengan amalan. Dan amalan sebab datangnya dengan taufik dari Allah. Taufik dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya tidak boleh sombong. Tidak boleh kita untuk menisbatkan atau bergantung kepada amalan kita tanpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala fala yarkan ahadun ila amal, tidak boleh dia menggantungkan diri dia kepada amalannya. Wala ya'jab, tidak boleh dia ujub, tidak boleh dia membanggakan diri dengan amalannya, membanggakan diri. La. Wala yara anna najatahu, tidak boleh dia memandang bahwasanya bebasnya dia, selamatnya dia di hari kiamat itu disebabkan amalannya dia atau dengan amalannya dia. Bal inna manajatuhu bi rahmatillah wa afwihi wa fadlihi. Akan tetapi selamatnya dia di hari kiamat nanti itu sebab rahmatnya Allah, ampunannya Allah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh seorang menyombongkan diri. Tidak boleh seorang menyombongkan diri dari amalannya dia. Hal ini menunjukkan bahwasanya dia lebih kuat lagi. Tidak boleh kita menyandarkan diri kepada amalan kita. Tetap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai kaidah yang ke 7. Nah, kaidah yang ke-8 dikit lagi. Al-qaidatu tsamina, thamaratul istiqamah fid dunya, al-istiqamah 'ala sirat yaumil qiyamah. Ini di antara faedah kita bisa istiqamah, ya. Di antara faedah buah manis ketika seorang bisa istiqamah di dunia. Udah disebutkan sedikit cara-caranya kemarin, alhamdulillah. Sekarang apa sih buah manisnya ketika seorang istiqomah di dunia? Maka dikatakan di sini kaidah ke-8, buah manis istiqomah di dunia itu adalah dia bisa istiqomah berjalan dengan lurus di atas sirat ketika dia di hari kiamat. Dan setiap orang ikhwan fillah, selama dia beriman kepada Allah, nanti di hari kiamat dia akan lewat yang namanya sirat. Paham? Apa sirat itu? Jembatan. Matnun yunsabu ala matni jahannam. Ya. Dia adalah jembatan yang dia dibentangkan di atas neraka jahanam. Alhamdulillah. Setiap orang dia akan melewatinya. Sifat sirat itu lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Kemudian di antara sirat tersebut ada yang namanya pengikat. Apa namanya? Ini apa? Kail. Ya, yang di dalam kail tersebut nanti ada duri-duri. Ya, seperti duri pohon sa'adan namanya. Seperti duri pohon sa'adan yang ada di dunia. Tapi kaifiatnya jangan kita samakan karena hal gaib. Wallahu a'lam. Nanti di bab akidah kita akan pelajari itu di Lumatul I'tiqad tentang sirat ini. Nah, ala kullin seorang itu lewat sirat sesuai bagaimana amalannya dia di dunia. Semakin dia istiqomah, semakin dia memiliki jiwa yang besar untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berusaha istiqomah di dunia, maka nanti ketika dia melalui sirat di hari kiamat akan berjalan dengan cepat. Bahkan sebagai mereka kalamhil basar. Apa? Sekejap mata. Tiba-tiba langsung sampai ujung sirat. Sebagian mereka ada yang kalbarq, seperti petir. Seperti petir. Sebagian mereka karikab, seperti orang yang naik tunggangan yang cepat. Sebagian mereka ada yang jalan. Sebagian mereka ada yang tantangan pelan, ada yang ngesot.
ada yang terluka, sebagian mereka ada yang jatuh. Nah, ini kalau jatuh bagaimana ya? Hatta kita katakan kalau dia hendak kekal di dalam neraka, dan itu adalah perkara yang sangat menyakitkan, berat, seharinya itu lama di sana ya. Maka intabihu ala hadza ikhwani fillah azza wa jalla. Barakallahu fikum. Ini kaidah yang ke-8 ya, kita masih membaca judulnya. Insyaallah, na'am, nanti kita pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan lagi membaca isinya. Semoga 2 kali pertemuan lagi kitab ini sudah selesai, rampung, atau 2 sampai 3 pertemuan. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yarda. Jazakumullahu khairan katsira walhamdulillahi rabbil alamin.